bukti kesempurnaan Islam bukan hanya karena Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan, tapi Islam ini memang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berfikir. Maka di dalam Islam wajib hukumnya untuk berfikir kita. Ya, di dalam keimanan tidak boleh kita bertaklid. Berbeda dengan dalam persoalan syariat. Kalau dalam persoalan syariat, ya, baik itu dalam persoalan fikih ibadah atau fikih muamalah, kita boleh bertaklid. Maka di dalam istilah persoalan tentang taklid ini ada yang disebut dengan muqallid am, ya, dan muqallid muttabi. Tapi di dalam proses keimanan, dalam proses berakidah, tidak boleh kita bertaklid. Tidak boleh kita hanya mengikuti apa yang telah dilakukan oleh leluhur-leluhur kita, oleh orang-orang tua kita. Ya. Tetapi kita diwajibkan dalam keimanan ini melalui proses berfikir. Maka di dalam ayat-ayat Quran banyak sekali perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk berfikir. Banyak sekali ayat-ayat yang diakhiri dengan afala ta'qilun, ya. Apakah kalian tidak berfikir? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang di mana Allah itu mewajibkan, ya, hambanya, manusia untuk berfikir di dalam persoalan agama ini, dalam persoalan keimanan. Ya, di dalam surat Al-Ghasyiyah itu ada 4 ayat yang Allah merupakan itu adalah satu sindiran, ya, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak mengimani kebenaran agama ini. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at wa ila jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Apakah mereka itu tidak berfikir tentang bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana bumi itu dihamparkan, bagaimana gunung-gunung itu ditinggikan, dan seterusnya. Jadi ini adalah ayat-ayat di mana Allah memang memerintahkan manusia untuk berfikir tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar ya ulil albab la ayatil ya ulil albab. Jadi sesungguhnya di dalam penciptaan, ya, langit dan bumi itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang mau berfikir, ya ulil albab. Jadi artinya begini, hadirin jemaah muslim, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meragukan sedikit pun kebenaran agama ini. Tidak boleh. Ya, harus ada di dalam diri kita ini adalah satu keimanan yang mutlak, meyakini kebenaran agama Allah yang mulia ini. Ya. Kalau ada sedikit keraguan, sedikit pun itu, ya, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali untuk membuktikan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan seluruh alam semesta, bahwa Allah itu adalah yang menciptakan kita manusia, dan Allah jugalah yang memberikan kehidupan kepada seluruh makhluknya yang ada di muka bumi. Ini mudah sekali. Ya, kemudian juga mudah juga untuk membuktikan bahwa Al-Qur'anul Karim itu adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita ini, mayoritas umat Islam di Indonesia ini tidak banyak yang memahami bahasa Arab. Bahasa Al-Qur'an itu jauh berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari. Bahkan bahasa Al-Qur'an itu jauh berbeda dengan bahasa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Ketika Nabi mengucapkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketika baginda Nabi mengucapkan apa yang kita kenal dengan hadis atau sunnah, itu jauh berbeda. Ya, maka bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa hadis. Ya, Al-Quran itu mempunyai ketinggian bahasa yang luar biasa. Ya, di mana ini memang merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Di mana pada saat itu di Jazirah Arab, ya, khususnya di Mekah, itu memang sedang menjadi satu musim di tengah-tengah mereka, khususnya adalah di tengah-tengah para pembesar, ya, tentang apa yang disebut dengan sastra. Ya, sehingga pada saat itu seluruh ahli sastra di Mekah, ya, tidak ada yang mampu mengalahkan keindahan dan ketinggian bahasa Al-Qur'anul Karim. Bahkan seorang Abu Jahal pun, ya, sesungguhnya dia mengimani, sesungguhnya dia mengakui bahwa Al-Qur'an itu bukan dari Nabi Muhammad SAW, tapi Al-Qur'an memang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kemudian Allah tidak berkenan memberikan hidayah kepadanya.
ya, sehingga dia pun kemudian mati dalam keadaan kafir. Ya. Sayangnya kita banyak yang tidak paham bahasa Arab. Ya, sehingga kita seringkali tidak terlalu meresapi bagaimana ketinggian bahasa Al-Quran untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu memang benar-benar ya, firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bahasa manusia itu. Ya, maka di dalam di dalam Islam ini ada yang disebut dengan dalil akli. Ya, sehingga di dalam proses keimanan kita memang diharuskan untuk melalui proses berpikir. Berbeda dengan agama-agama lain, di mana di dalam agama-agama lain itu mereka memang hanya didoktrin untuk mengimani apa yang menjadi keimanan mereka, ya, tidak melalui proses berpikir. Ini perbedaan Islam dengan agama yang lain.